Renungan Harian Katolik, Jumat 24 April 2026. Makan dagingku dan minum darahku. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 55-56. Saudara-saudara, sabda Yesus kepada orang-orang zaman itu pasti terdengar amat keras dan sepertinya sangat mustahil. Bagaimana mungkin mereka harus makan daging anak manusia dan minum darahnya? Kita masih ingat ketika dalam perjamuan malam terakhir Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah dagingku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 28 hingga 28. Yesus menegaskan bahwa yang makan dagingnya dan minum darahnya mempunyai hidup yang kekal. Maka ketika Yesus meminta para muridnya, dan tentu saja kita, untuk makan dagingnya dan minum darahnya, ia mengundang kita untuk mengambil hidupnya sendiri menjadi bagian dari hidup kita. Hidup yang ia tawarkan adalah hidup Allah sendiri. Apakah kita haus dan lapar akan roti hidup itu? Kita dapat memaknainya secara baru. Ia mengorbankan hidupnya, ia menumpahkan darahnya sebagai penebusan atas dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh hidup kekal. Tubuh dan darahnya kita santap sebagai jaminan kehidupan kekal setiap kali kita menyambutnya dalam perayaan Ekaristi. Dengan merayakan Ekaristi, dengan menyambut tubuh dan darahnya, kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan kita hidup olehnya. Sebagai orang Katolik, Ekaristi menjadi sumber kehidupan iman kita. Ekaristi adalah pusat dan puncak perayaan iman kita, pusat hidup iman kita. Setiap perayaan iman selalu berpuncak pada Ekaristi sebagai mahkota hidup iman kita. Katolik adalah Ekaristi, Ekaristi adalah Katolik. Mari kita terus-menerus menghidupi dan menghidupkan Ekaristi dalam hidup kita. Roti hidup yang memiliki daya ubah yang begitu dahsyat dapat kita saksikan dalam diri Paulus. Ia yang hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, dapat seketika rebar ke tanah dan matanya buta. Namun setelah ia makan tubuh Yesus dan minum darahnya melalui pembaptisan, akhirnya ia dapat melihat lagi. Dia menjadi murid Yesus, bahkan menjadi pewarta handal. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Yesus di Damaskus. Kemudian ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b hingga 20. Setiap pribadi memiliki kemungkinan untuk berubah atau berkembang. Dengan demikian, tidak tepatlah kalau kita dalam hidup ini menghakimi sesama hanya berdasarkan satu kesan atau penilaian. Kita dipanggil untuk selalu terbuka pada perubahan ke arah yang lebih baik dengan memberi kesempatan setiap orang berubah dan berkembang, seperti Tuhan sendiri tidak menghakimi dan memberi kesempatan bagi kita untuk berubah. Kerinduan akan kebaikan dan kehadiran Allah dapat kita obati dengan berusaha menghayati Ekaristi Kudus, di mana kita akan dipuaskan oleh darah dan daging anak manusia yang berasal dari kelahiran Allah. Kepuasan itu bukan saja memuaskan kerinduan kita akan hal-hal yang rohani, tetapi kita juga dipersatukan oleh Anak dalam persatuan dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus, Engkaulah roti yang turun dari surga. Kuatkanlah kami dengan kehadiran-Mu. Bantulah kami untuk dapat membagikan roti hidup itu kepada sesama kami. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.